Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah.
Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita perkatakan dengan penuh sukacita. Kita perkatakan dengan iman, saya percaya apa yang kita perkatakan akan terjadi. Penuaian yang besar di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta yang ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan bangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketika lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketika akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya! Aku percaya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara, pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mengalami kehadiran Tuhan di tempat ini. Haleluya.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apapun yang saudara alami hari ini, percaya ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Jesus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami katakan Engkau sungguh amat baik buat hidup kami. Kasih-Mu senantiasa memperbarui hidup kami. Sehingga hari ini kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami dan membawa kami dalam kemenangan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Kinaralaba shandi, kinaralaba so. Mari angkat suaramu, persembahkanlah pujian terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, haleluya. Iriaralaba shandaralaba yaralaba yaralaba laba 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 laba. Bahwasanya setiamu Tuhan, bahwasanya kemurahan-Mu bagi kami, kami nikmati. Haleluya. Oh, riaralaba yaralaba laba. Terima kasih, terima kasih. Hinanamaya sandi, hiraralaba sharalaba yaralaba. Haleluya. Oralaba shakaralaba laba laba. Oralaba shakaralaba laba laba laba. Oralaba ba 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 ba. Oraba ba 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 ba. Oraba syara laba 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 laba. Bawa kami dalam penyembahan yang lebih dalam. Bawa kami menikmati Tuhan pagi ini. Jesus, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mari urapi setiap kami pagi ini ya Aba. Engkau yang kami perlukan dalam ibadah pagi ini. Engkau yang kami rindukan pagi ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan hidup kami pagi ini. Tetapi satu hal kami percaya, Tuhan jadi penolong dalam hidup kami. Haleluya.
Pimpin ibadah pagi ini ya Abang. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami percaya Engkau melawat kami semua. Terima kasih. Perlindungan darah Yesus sempurna atas setiap kami. Orang-orang yang terdekat kami. Lingkungan tempat ini, bahkan kota kami, bangsa kami dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tepuk tangan buat Bapa yang setia, Bapa yang baik buat hidup kita. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya buat hidup kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Biar musik nyanyikan pujian ini, mari berdoa. Bapa, kesetiaan-Mu selama-lamanya buat hidup kami. Kebaikan-Mu tiada pernah habisnya sedetik pun buat hidup kami. Kami bersyukur.
shakaralaba yaralaba yaralaba. Oralaba ba 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 ba. Terima kasih Tuhan. Selamanya setiamu nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Hiralaba syaralaba yaralaba syaral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 a. Yehova Rafa, Yehova Jireh. Oralaba shikaralaba laba 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 laba. Oria ba 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 ba. Oh Jesus. Terima kasih. Oh shalalaba yara. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oralaba shakaralaba yara. Oraba sharabarabarabara. Oralaba sharararararararara. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu sanggup tolong kami. Caramu ajaib untuk nolong kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Oralabaya syarabarabarabarabarabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Katakan Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa. Apapun yang kau hadapi, Tuhan sanggup tolong kita. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Katakan Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam kemenangan yang besar. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kami raih kemenangan, kami raih mukjizat, kami terima berkat Tuhan lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, Engkaulah sumber pengharapan buat hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber sukacita dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di bumi ini kami percaya Tuhan yang menjadi pengharapan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sepanjang minggu ini mengalami pertolongan Tuhan? Katakan wuh. Orang yang ditolong Tuhan, orang yang melihat kebaikan Tuhan, saya percaya waktu memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Ku kan terbang bersama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Menuntunku setiap hari. Oh, ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay, haleluya. Kami aman bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Ku kan aman. Katakan ku kan terbang. Ku kan terbang. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Oh, 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 oh. Tuhan terbang, Tuhan terbang tinggi di awan bersama-Mu.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sangat baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari katakan, Tuhan Yesus baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Mari kita berkatakan DNA gereja kita, restorasi Pondok Daud, artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi ini. Tolong lambaikan tangannya, kami akan sambut saudara. Ada? Yang baru pertama kali hadir, ada? Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dan berkati. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup menyertai dalam setiap langkah kami. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Hatiku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Menyertaiku
jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, ya Tuhan, ambil alih setiap kami. di altar-Mu Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus besar. Terima kasih Tuhan. Di altar Tuhan kami duduk memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, berkata-katalah pada kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong hamba-Mu, rapi hamba-Mu. Untuk hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan menjemukkan, Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan melepaskan. Apapun yang menjadi masalah kami tahu ada jalan keluar di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali. Terima kasih buat Pak Sulis, terima kasih untuk Bu Titi, terima kasih untuk tim pengembalaan yang ada di tempat ini. Kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Hari ini, pagi ini kita belajar akan firman Tuhan. Kalau saudara senang akan judul firman Tuhan, saya beri judul Hidup Benar di Masa Sukar. Hidup benar di masa sukar. Karena saya percaya saudara, setiap kita murid-murid Tuhan, setiap kita anak Tuhan, setiap kita adalah pengikut Kristus. Tuhan ingin setiap kita memiliki kehidupan yang benar. Bukan hanya ketika kita diberkati saja. Kita berkata Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan besar. Tetapi di masa-masa yang sukar dalam kehidupan saudara, masa-masa yang sulit dalam kehidupan saudara, Tuhan kepingin saya dan saudara memiliki kehidupan yang benar. Amin. Firman Tuhan katakan begini dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Firman Tuhan di sini jelaskan saudara. Petrus menjelaskan, mengingatkan saya dan saudara, bahwa segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita merasakan saudara hari-hari ini seperti yang dikatakan dari VUP tadi, ya, kita sama-sama merasakan bagaimana hari-hari ini hari-hari yang benar-benar sulit, benar-benar sukar, saudara.
Karena firman Tuhan sudah dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 2 Timotius pasal 3 katakan, menjelang hari-hari yang terakhir akan muncul masa yang sukar. Jadi nggak heran saudara hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Tetapi persoalannya bagaimana saya dan saudara memiliki kehidupan yang benar. Hidup benar di hadapan Tuhan karena surga, kita semua kan punya tujuan yang sama. Kita kepingin masuk surga, betul? Setiap saudara kepingin masuk surga atau kepingin masuk tempat yang lain? Semuanya kepingin masuk surga, saudara. Nah, di surga tidak ada kompromi terhadap dosa, saudara. Tidak ada. Kita semua yang mau masuk surga, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk hidup benar yang pertama yang kita perlu lakukan adalah jangan pernah panik. Jangan pernah panik. Kenapa? Karena untuk hari-hari ini hidup tenang itu sesuatu yang sulit, saudara, untuk kita lakukan. Banyak orang mulai panik. Bukan hanya ibu-ibu rumah tangga, kaum pengusaha pun, orang yang kerja dengan perusahaan yang lain, itu benar-benar panik, saudara. Seorang pengusaha, mereka berpikir masih bisa eksis gak ya? Usaha saya zaman sekarang. Masih bisa gaji karyawan gak? Dengan pantas. Orang-orang benar-benar panik. Panik itu tidak selalu ditunjukkan dengan dia berjalan ke sana kemari, dia bingung, tidak selalu. Kadang-kadang pun orang-orang yang tenang, tapi hatinya penuh dengan kepanikan. Bisa enggak ya sekolahin anak sampai tinggi? Bisa enggak ya nafkahi keluarga? Bahkan yang jomblo pun hari-hari ini, saudara, mereka panik, saudara. Jaga jarak. Mungkin mereka berpikir kan enggak bisa sosialisasi. Kapan dapat jodohnya? Mereka panik, saudara. Tetapi hari-hari ini Tuhan mau, seperti kata VOP tadi, semua yang terjadi di dunia ini ada dalam kendali Tuhan. Tuhan mau saudara berharap sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ayo bersaat teduh, ayo berdoa, ayo baca Alkitab, ayo ibadah, ayo ikut kul. Minta hikmat sama Tuhan. Apa yang saudara perlu lakukan dalam hidup saudara? Saudara, jangan pernah panik. Amin. Bilang sebelahnya, kamu jangan panik. Ya mungkin kalau saudara tidak toel, tidak apa-apa, bilang aja, biarpun pakai masker, jangan panik. Ya, jangan panik. Percayalah saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi cita-cita saudara, asal saudara berharap sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Kalau itu memang pas untuk saudara. Yang pertama jangan panik. Yang kedua saudara, dalam Injil Matius pasal 11 ayat 6, katakan begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang kedua, bagaimana saya dan saudara bisa hidup benar di masa yang sukar. Yang kedua, jangan kita kecewa. Jangan kita kecewa. Mungkin Bapak Ibu Saudara memandang saya dan berkata, bagaimana Pak? Keadaan seperti ini kita tidak kecewa. Kita sudah rajin. Kita sudah ngasih kolekte. Kita sudah berdoa. Kita sudah mengembalikan miliknya Tuhan dalam perpuluhan. Keadaan terus mengalami kegoncangan, usaha saya mengalami kegoncangan, keluarga saya seperti ini. Kembali, saya dan saudara diingatkan, jangan pernah kita kecewa sama Tuhan.
Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Kenapa saya katakan baik? Kita semua iman kita, kasih kita kepada Tuhan, ini sedang diuji, saudara. Saudara kan berkata, kalau dompetnya banyak, isinya banyak, maksud saya bukan dompetnya yang banyak, isinya yang banyak. Uangnya lagi banyak, semuanya lagi sehat. Bisnisnya lancar, kita berkata Tuhan baik. Tapi benarkah saudara bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Sekalipun keadaan saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit. Masihkah saudara bisa lompat-lompat, saudara bisa bertepuk tangan dan berkata Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kalau usaha saudara mengalami kegoncangan. Masihkah saudara berdoa? Kalau apa yang saudara rindukan tidak terjadi dalam hidup saudara. Masihkah saudara baca Alkitab? Kalau memang hidup saudara, diri saudara mengalami sakit, kesehatan saudara terganggu, masih enggak itu saudara lakukan? Halo? Semuanya perlu diuji, saudara. Semuanya perlu diuji. Seorang yang mengaku sahabat pun dalam hidup saudara perlu diuji. Kalau hidup saudara baik, kalau hidup saudara lagi banyak uang, semua berkata saudara, yang gak kenal pun berkata, dia teman saya, dia sahabat saya. Dia orang yang hebat. Tapi ketika mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan saudara, orang yang tetap bersama-sama dengan saudara, dia tetap berkata, dia orang yang luar biasa, dia orang yang baik, dia orang yang suka menolong. Itu namanya sahabat, saudara. Tapi kalau ketika saudara ada dalam masa-masa yang sukar, mereka meninggalkan kita, saudara tahu mana yang sahabat, mana yang bukan. Dalam hubungan pun perlu diuji, saudara. Kalau saudara berkata nikah, kan ada janji nikah tuh. Ya kan? Kan ada janji nikah, saudara. Saling mengucapkan satu yang dengan yang lain. Calon pria mengucapkan kepada calon wanita. Calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita mengucapkan kepada calon mempelai pria. Mereka berjanji setia sampai mati, sampai meninggal, sampai maut memisahkan mereka. Itu yang mereka ucapkan. Betul? Tapi kapan itu bisa tahu bahwa dia adalah pasangan yang setia? Kapan? Ketika saudara mengalami masa-masa yang sukar, saudara. Masa-masa yang sulit, benar gak pasangan saudara itu terus mendampingi saudara? Apapun yang terjadi. Benar gak? Sama ketika saudara ada di tempat ini semua. Saya nggak tahu keadaan saudara. Yesus ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Tapi apa yang saudara proklamirkan, saudara deklarasikan kepada Tuhan, saudara cinta Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan menjamah saya, menyembuhkan setiap orang. Saudara datang dengan sakit penyakit. Saudara sudah berdoa, datang berkali-kali, tidak sembuh-sembuh. Masih enggak saudara mau datang? Halo? Masih enggak? Saudara berharap supaya bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara diberkati, keluarga saudara diberkati. Kalau masih dalam kekurangan, saudara tetap memberi untuk Tuhan apa enggak? Halo? Kita bisa berkata, saudara, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan
Tuhan memberkati saya. Kalau saudara punya rumah lebih daripada satu, kalau keuangan saudara diberkati, usaha saudara diberkati, kita bisa bilang Tuhan baik. Tapi bagaimana ketika kita ada dalam masa-masa yang sukar? Jangan pernah kecewa, saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang boleh tinggalkan kita. Yang ngaku-ngakunya sahabat bisa tinggalkan saya dan saudara. Tapi sekalipun keadaan Bapak Ibu Saudara buruk, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itu sebabnya Matius 11 tadi katakan saudara. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kalau saudara mau berbahagia, resepnya salah satunya ini. Jangan kecewa, saudara. Apapun yang terjadi, jangan kecewa sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Jadi ingat, masa-masa yang sukar itu ujian. Namanya ujian itu sementara, saudara. Sementara. Saudara semua yang ada dalam kesulitan, ada dalam masa-masa yang sukar, saudara sedang diuji. Iman saudara sedang diuji. Kita pasti naik level, saudara. Naik kelas. Sekalipun tahun 2023 yang nanti akan kita masuki, saudara jangan takut. Sekalipun diviralkan, ini ekonomi tahun 2023 masa yang sukar. Tapi bagi anak-anak yang Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang berharap sama Tuhan, saudara tidak perlu takut. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Mungkin dunia masa-masa yang sukar, tapi anak-anak Tuhan ada saja berkat Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga saudara, yang ketiga. 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan katakan begini. Tapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di ayat sebelumnya kita tahu bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 2 Timotius 3 memperingatkan, mengingatkan saya dan saudara. Hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Tetapi kita lihat saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 9, Tuhan menginginkan, firman Tuhan menginginkan, saya dan saudara sekalipun kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita tetap jadi berkat buat orang lain. Ini tidak mudah saudara. Jadi poin yang ketiga, jangan pernah egois. Jangan pernah memikirkan diri sendiri. Karena masa-masa yang sukar orang secara keuangan orang mulai ngirit, saudara. Mereka lakukan untuk rumah tangganya sendiri, untuk dirinya sendiri. Kenapa? Supaya dia bisa bertahan dalam masa-masa yang sukar. Dia tidak peduli dengan orang lain. 2 Timotius katakan begini, ayat yang kedua, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi manusia itu pada umumnya, dia menjadi egois, saudara. Dia tidak peduli orang lain mau jungkir balik deh, mereka mau sengsara, kita tidak peduli. Yang penting kita bahagia. Yang penting kita bisa menyelamatkan, bisa bertahan keluarga kita sendiri. Tapi tidak dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sungguh-sungguh, beneran. Gak hanya ngomong.
Mungkin saya dan saudara punya sedikit. Tapi ketika kita peduli memberikannya kepada orang lain, percayalah saudara, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti melihat hal itu. Saudara ingat cerita tentang janda Sarfat? Bukan hanya dia hanya memberikan kepada Nabi Tuhan, tapi dia tidak egois, saudara. Padahal tepung yang dia punya, saudara, hanya sedikit. Bahkan Alkitab katakan, kalau kami makan, sebentar lagi kami mati, tidak ada lagi. Tapi Elia bilang, berikan aja kepadaku dulu. Kalau tidak terjadi apa-apa, saudara, mujizat tidak terjadi, gimana nasibnya? Nasib janda ini dengan anaknya gimana? Tapi dia tidak lakukan itu, dia berikan kepada Elia. Apa yang terjadi? Selama musim kemarau itu, masa yang sukar itu, janda itu bersama anaknya tidak pernah mati, saudara. Buli-buli dalam tempayan itu udah habis. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin yang kau punya sedikit, nggak berarti apa-apa. Tapi yang sedikit itu Tuhan mau engkau jadi berkat buat orang lain. Karena engkau dipanggil, engkau diciptakan oleh Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Membawa dampak hidup saudara. Bayangkan umat Tuhan yang dipilih ini begini banyak di Tiga Reksa. Kalau jadi berkat aja buat orang lain. Setiap saudara, setiap keluarga jadi berkat. Apa yang terjadi? Bukan hanya soal uang, saudara. Tapi pastikan segala karunia, segala talenta yang saudara punya, yang daripada Tuhan, saudara berikan kepada orang lain. Bawa dampak gitu. Jangan disimpan sendiri. Itu yang ketiga, yang terakhir saudara, yang terakhir. Yang terakhir. 1 Petrus pasal 4 ayat 10, firman Tuhan katakan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana saya dan saudara bisa hidup benar di masa yang sukar? Yang keempat adalah teruslah berbuah. Namanya buah, saudara. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Buah itu bisa dinikmati oleh orang yang melihatnya. Saudara diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun saudara sedang ada dalam masa-masa yang sukar, saudara harus terus melayani. Saudara harus terus berbuah. Saudara terus jadi berkat buat orang lain. Saya terkesan dengan ayat ini, saudara. Injil Matius 24 ayat 46. Ini ayat yang terakhir, saudara. Dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Yesus mengutamakan sebagai Tuhan kan kita hamba-hamba. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuannya itu datang, kita sedang melakukan sesuatu. Tuhan tidak mau kita tidak melakukan apa-apa ketika dia datang. Kita hanya diam saja. Saudara jadi jemaat cuma diam aja. Saudara cuma berpikir yang penting saya diberkati, yang penting saya enak hidup. Tidak.
Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara diberikan karunia. Masing-masing, Rick Warren itu bilang sih begini, masing-masing kita ini minimal ada satu talenta yang Tuhan berikan. Ada satu karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Nah, Tuhan mau apa yang Tuhan sudah berikan, saudara jadi berkat. Terus berbuah. Orang lain tuh bisa nikmati. Jadi ketika Yesus datang, saudara sedang melakukan sesuatu. Saudara tidak diam saja. Tapi saudara melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Yang suaranya bagus bisa nyanyi, ayo nyanyi. Tinggikan nama Tuhan. Orang lain diajak untuk menyanyi. Yang bisa khotbah, ya renungkan firman Tuhan, gali firman Tuhan. Orang lain diberkati, apalagi? Yang bisa apalagi? Diberikan karunia apalagi? Yang punya kemurahan hati, yang punya karunia melayani, ayo lakukan. Jangan cuma diam saja. Karena Tuhan mau di masa-masa yang sukar, saudara sedang melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk sesama, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang pilih saudara. Tuhan yang ciptakan saudara. Ciptaan Tuhan itu sempurna saudara. Luar biasa. Yang Tuhan mau lakukan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya undang istri saya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Apapun keadaan kami hari-hari ini, Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi di hari-hari ke depan. Menjelang akhir tahun ini, Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami. Untuk kami terus jadi orang benar. Sesulit apapun masa yang akan kami hadapi. Kami percaya jika kami jadi orang-orang yang benar, Tuhan ada buat kami. Mujizat-Mu tetap ada buat kami. Tuhan terus menolong dan menuntun hidup kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari yang pria naikkan pujian ini dari awal. Tuhan tak pernah. Mari ganti yang wanita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari lebih sungguh lagi katakan, jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Masuk. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. lebih sungguh lagi angkat tanganmu, angkat iman percayamu, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Yes Lord, kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari berseru kepada Tuhan. Belas kasihan-Mu ya Tuhan, belas kasihan-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sayangilah umat-Mu di tiga raksa ini Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan mujizat, Engkau memberikan pertolongan ya Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini rasanya gak kuat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak kuat Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku gak sanggup, aku perlu Engkau Tuhan. Tolong aku sekali lagi Tuhan. Angkat tanganmu dengan kerendahan hati, datang yuk sama Tuhan. Ceritakan isi hatimu sama Tuhan. Izinkan Tuhan mengangkat setiap bebanmu. Izinkan Tuhan menghapus setiap air matamu. Izinkan Roh Kudus Tuhan yang memeluk engkau pagi ini. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Engkau perhitungkan kerendahan hati mereka yang mau jujur datang kepadamu Tuhan. Pegang Tuhan, pegang setiap tangan yang terangkat. Jamah Tuhan, lawat Tuhan. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Angkat hidup mereka Tuhan. Angkat hidup mereka dari segala lembah kekelaman. Belas kasihan-Mu buat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Oh angkat segala ketakutan kami Tuhan. Angkat segala kekhawatiran kami. Tolong ya Tuhan. Kami gak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun ke depan.
Tapi satu perkara, kami mau terus berjuang jadi orang benar. Kami mau terus berjuang bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan sebagai pengharapan, kekuatan dalam hidup kami, yang menjamin hidup kami. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu pagi ini kami diberkati. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman silakan. Baik, shalom. Berapa banyak pagi hari ini diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta Madya Nathanael Chandra. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak, pelayanan Bapak dengan berlimpah-limpah-limpah. Kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir. Ada? Baik, tidak ada. Katakan kanan kirinya, minggu depan bawa jiwa. Hari ini gembala kita melayani di GBI Simpruk Poris. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Natal GBI Tiga Raksa itu akan diadakan Minggu tanggal 18 Desember 2022. Hanya 2 kali ibadah. Jadi Natal kita hanya 2 kali ibadah. Jam berapa? Jam 7.30 dan jam 10. Kemudian daripada itu, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan janji iman untuk Natal kita, bisa menghubungi panitia Natal. Berikutnya yang kedua, jangan lupa ibadah BWR Tiga Raksa Senin, jadi besok Senin tanggal 28 November 2022 jam 19.30 via Zoom, mengundang para wanitanya Tuhan untuk hadir via Zoom. Yang berikutnya, yang ketiga, doa pengerja cabang GBI Tiga Raksa akan diadakan pada hari Rabu 30 November 2022 pukul 19.30 di GBI Tiga Raksa. Seluruh pengerja dan aktivis termasuk gembala kul dan pengurus kul wajib hadir. Yang berikutnya, yang keempat, doa puasa bersama selama 21 hari. Dimulai dari kapan? Tanggal 1 sampai 21 Desember 2022. Tujuannya apa? Untuk persiapan setiap kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Wajib bagi seluruh pengerja. Yang berikutnya, menara doa pelayan jemaat MDPJ dengan gembala pembina kita, Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 10 ya, jadi pukul 10.
itu salah. Pukul 10 via Zoom. Jadi wajib bagi seluruh pelayan yang sudah mendaftar. Yang berikutnya ibadah minggu depan 4 Desember 2022, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Hendrik Timadius dan ibadah ketiga akan dilayani oleh PDP Yemima Titik. Yang terakhir hari ini kita semua Bapak Ibu kita diberikan kesempatan menabur buat persembahan umum dan perawatan gereja kita. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan buat perawatan gereja. Jadi tempat kita, gereja kita di atas ini kemarin yang lalu beberapa asbesnya sudah jebol kemudian sampai bocor, tapi puji nama Tuhan kita sudah lakukan pergantian dan hampir selesai, tapi masih ada dana yang kita butuhkan untuk perawatan tersebut. Oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu hari ini kita memberikan persembahan perawatan gereja. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan, bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur di ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang sedang ada di tempat ini Tuhan sedang lawat. Kami yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, pengharapan baru Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih di waktu yang indah kami juga boleh diberikan kesempatan untuk menabur. Kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai ya Tuhan. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau yang besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, Engkau dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Di akhirnya ibadah pertama ini Tuhan terus memberkati kami semuanya. Di perjalanan kami, tiba ke rumah kami, tidak kekurangan suatu hal apapun. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis, menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.